sepeda motor matic cek rem. Tapi kalau sedulur pakai tips dan trik dari saya ini, ya mudah-mudahan aman ya. Muscle up and run through barricades, yeah. Halo lur, welcome back to YouTube channel Kan Picture. Ya, karena telemoyanya lagi berkabut, jadi kita nggak bisa lama-lama di sini. Nggak tahu ini kelihatan nggak di kamera nih. Mudah-mudahan lensanya nggak ngembun ya. Oke, tak lap sih. Oke, jadi kita mulai turun aja ya lur ya. Kita mulai turun aja ya. Oke. Terbatas banget ini lur. Jarak pandangnya mungkin berapa ini? 5 meteran kali ya, 10 meteran. Tuh, bisa dilihat nggak dari kameranya? Ini kalau naik gunung gini ingat waktu pas masa kecil. Jadi dulu sama bapak sering diajak ke Gunung Pemancar. Gunung Pemancar yang di daerah mana? Propelat. Daerah Propelat. Jadi terbatas banget nih jarak pandangnya. Jadi sekitar berapa di 10 meteran ada kali ini, 10 meter, 5 meter, 10 meteran. Modelnya kabutnya ini apa ya, kayak macam bergerombol gitu sih. Jadi ya ini bisa dilihat tuh di sebelah kanan. Belas nggak iso nih delok pemandangan lur. Berkabut. Nah, oke. Tebel banget ini lur. Tebel sekali. Video motovlog yang ini, yang saat turun ya, saya nggak akan potong ya lur. Jadi sedulur biar tahu yang saya maksud, tips dan triknya itu seperti apa gitu. Jadi begini lur, untuk yang motor matic ya seperti saya ini, kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu biasanya saya kombinasi pengeremannya, saya kombinasi. Misal saya pakai yang depan dulu, ini saya pakai yang depan dulu, nanti jarak sekitar 50 meter atau 100 meter gitu, nanti gantian pakai yang rem belakang. Jadi karena ini kombi brake,
biarpun tuasnya itu ditekan, kombi brake-nya itu yang satunya masih gantung sih, jadi nggak full dia akan ngerem gitu. Nah, karena kombi brake biasanya kan tuas yang kirinya ini dia lebih utama, lebih fokus yang rem belakang gitu. Nah, yang rem depannya itu masih ada sedikit renggang gitu. Jadi kalau kita tarik tuas rem yang kombi brake-nya itu terus kita barengan sama rem depan, itu masih ada jeda, masih ada selah gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Dan sama satu lagi tambahan, jangan mengandalkan rem semua. Jadi kayak gini tuh gasnya ya sedikit dibuka gitu loh, karena motor matic kan dia pakai sentrifugal ya, sistemnya sentrifugal. Jadi semakin RPM-nya tinggi itu kampas apa ya, kampas ganda ya biasanya sih sedulur kalau bilang kampas ganda itu ngembang ya kan, karena digas dia akan ngembang terus nanti menekan mangkoknya. Jadi itu engine brake-nya kalau yang motor matic, engine brake-nya seperti itu. Kalau yang motor persneleng kan enak, kita tinggal kasih gigi atau persneleng 1 atau 2 gitu udah, dia udah nahan. Tapi kalau yang motor matic jangan di los, maksudnya jangan ditutup full. Nah kayak gini. Nah ini ngelos, ini istilahnya dia nggak ada putaran RPM-nya. Coba perhatiin, mudah-mudahan kedenger ya di kamera ya. Nah ya kan, saya gas sedikit gitu, gas sedikit aja dia RPM-nya sudah naik kok. Kalau udah naik gitu kampas ininya yang tadi yang saya bilang sentrifugal kan, karena itu dia ngembang. Jadi gitu lur triknya. Jadi kalau misalnya masih penasaran tips dan triknya yang saya pakai ini, ya ikutin terus aja video ini sampai akhir, karena ini nggak akan saya potong sampai nanti posisi saya sudah ada di posisi bawah tadi yang pas jalan mau masuk di daerah Sepakung yang pas ada jembatan itu. Gitu lur. Ya mudah-mudahan ini kerekam nih suaranya, jadi bisa membedakan antara saya RPM, kasih RPM, maksudnya RPM-nya saya naikin sama nggak saya naikin gitu loh. Jadi itu tips dan triknya kalau untuk pengguna motor matic. Oke lur. Duh mataku anu nih lur. Mataku basah air kena embun-embunnya itu tadi. Ini kira-kira kameranya basah nggak ya? Takutnya lensanya basah. Jadi kalau sedulur ada tips yang sedulur pakai pun juga ya monggo, ayo kita saling sharing aja. Saling sharing, saling berbagi ilmu. Berbagi ilmu, pengetahuan. Oh, tebel banget lur. Tebel banget. Kabutnya tebal sekali. Wah, sayang banget banyak sampah. Nah, ini kalau tanpa RPM ya. Tanpa saya mainkan RPM-nya. Hanya mengandalkan rem. Bisa, tapi ya lama-lama nanti akan panas lur. Remnya itu akan panas. Di sini cerah.
Jadi kalau kelamaan pakai rem, misalnya dari atas sampai bawah gitu pakai rem terus, pakai rem depan ya, maksudnya pakai rem depan, itu nanti minyak remnya lur, minyak remnya itu akan mendidih, kepanasan. Karena titik didihnya minyak rem itu kalau nggak salah di 90 derajat, itu udah kategori mendidih bagi minyak rem. Dan satu lagi ya lur ya, minyak rem yang di kita, yang di Indonesia yang sering kita pakai itu kan, jadi minyak rem yang sering kita pakai itu kan DOT 3, belum DOT 4. Karena kalau yang saya tahu untuk yang DOT 4 itu, apa tuh? Itu untuk apa namanya? Kendaraan-kendaraan balap. Oh, itu sebelah kanan bagus tuh view-nya. Dan terus sama dibiasakan diintul ya. Kalau sedulur sih bilangnya diintul. Jadi nggak ditekan terus gitu loh. Jadi tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas gitu. Remnya biar nggak terlalu panas. Ini di beberapa titik juga sudah dikasih rest area itu tadi. Nah, ini kombinasi gini. Ini sekarang pakai depan, diintul depannya. Nah, kalau areanya jalannya agak memungkinkan untuk lepas rem ya lepas rem. Jadi nggak terlalu panas juga sih remnya. Ini Mbak, welcome Telomoyo. Oke, kita ambil kiri, kanan maksudnya kanan. Ini pakai rem depan.
Merekam nggak nih? Oh iya, masih klip-klip. Nah, dari yang pos tiket tadi sampai sini itu kita masih bisa mengistirahatkan kendaraan ya, motornya. Wow, view-nya keren nih. View-nya keren. Rawa Pening sebelah sana itu. Tuh, tadi saya kedinginan. Sekarang panasan. Itu mana? Berapa? Maksudnya roda berputar tapi tidak direm ya, nggak direm itu udah proses pendinginan juga sih. Mbah. Wirobomo Banyu Biru, kiri Sepatung Getasan Tegaron Purus. Ini batu-batu khas gunung. Keren kan? Tapi begitu kabutnya hilang ya istilahnya kabut yang di bawahnya juga ikut hilang. Jadi ya percuma juga tadi nungguin juga di sana kalau mau foto-foto juga. Panen. Apa kubis ya? Kubis apa itu tadi? Wah, asik juga ya. Ke daerah-daerah yang bisa menyejukkan mata gitu loh. Jadi ngelihatnya nggak beton-beton terus. Kayak lagunya Ebit, pucuk-pucuk pinus. Nah itu Tek Lomoyo ya itu.
kadal. Nah, itu Telomoyo. Tadi kita udah habis dari situ, turun dari sana sampai sini sekarang. Gimana? Berarti bisa dibilang mitos untuk Matic naik gunung dilarang gimana? Terpecahkan? Belum sih, kalau menurut saya belum. Ini masih step 1, ini masih area 1. Kita sudah lolos di area 1. Kita masih ada area kedua yang di bawah tadi loh, Lur. Masih ada step yang kedua yang di area bawah yang tadi saya bilang kalau nanjak itu kalau boncengan salah satu, terutama yang bawa motor tuh harus maju ke depan gitu badannya. Nah, ini saya pakai kombi brake nih. Kombi brake kan berarti lebih dominan yang belakang remnya. Sekarang gantian rem depan ini yang saya pakai. Oh, kelihatan nggak rem depan ini? Kombinya enggak. Nah, kalau dirasa sudah cukup jarak pengeremannya, ini sambil dintol ya, ini saya entol-entol juga nih. Jadi rem tarik lepas, tarik lepas, tarik lepas gitu, dintol. Tapi ya pakai feeling entolnya, jangan asal. Kalau asal ya malah ngunci, malah gelempang motornya. Nah, ini lurus, bukan lurus sih, datar masih bisa lah mengistirahatkan remnya, ya kan. Terus roda berputar juga sudah mendinginkan rem gitu. Nah, ini sekarang gantian yang belakang ini. Sekarang belakang. Ya main notol-notol. Engine brake, deng. Ciri-ciri engine brake kalau di motor Matic ya, Lur, pada saat los gas ya, los gas itu begitu digas itu ada rasa nyendal del gitu, itu engine brake-nya kerja. Atau kampas koplingnya itu ngembang karena sentrifugal kan, dari daerah tinggi ke daerah rendah kupingnya agak anu ya, Lur, agak kepiye gitu, kayak agak-agak budek gitu. Kayak sedikit budek. perubahan temperatur ya, jadi jet lag. Nah, ini datar lagi, masih bisa istirahat remnya.
Ya seperti yang pertama saya bilang, pokoknya motor sehat, pengereman baik, itu udah pasti berani lah. Beraninya tapi berani perhitungan ya, berani pakai perhitungan loh. Jangan berani pokoknya munggah. Beraninya nggak berani asal tapi pakai perhitungan gitu lur. Nah, ini datar lagi kan. Ini kayak gini ini udah dingin sendiri kok remnya. Jadi nggak direm terus. Nah ini sudah mulai masuk area yang tadi saya bilang. Halo. Area yang curam ini tadi. Ini saya pakai rem belakang ini. Rem belakang atau rem kombi, karena saya anggap rem belakang lebih makan daripada kombinya, kombi brake-nya. Ya. Udah sampai sini kita lur. Nah kalau yang jalannya rata datar seperti ini enak, remnya bisa dingin. Kalau yang ke sana kemana itu ya? Banyu Biru nongolnya. Nah udah mulai ketemu tanjakan lagi. Turunannya siapa? Turunannya orang tua nih. Seblak bohai. Pedesnya kayak apa wih bohai. Sekarang step yang kedua, menaklukkan step yang kedua ini. Nah kalau dirasa RPM-nya sudah mulai ngelos, buka dikit gitu RPM-nya, gasnya, sambil kita kombinasi remnya depan belakang sama dintul. Ya kan, udah sampai sini. Ini malah nggak saya rem loh. Mengandalkan engine brake-nya aja ini. Apa ini? Apa ini lur? Di kelingking saya ada hewan dari tau nempel. Bu, ketok apa? Kelihatan nggak lur? Kita lepaskan ya. Loh. Sik. Nggak mau lepas ya.
kenceng banget itu tadi kaki-kakinya. Tuh ada pemberitahuannya, sepeda motor matic cek rem. Tapi kalau sedulur pakai tips dan trik dari saya ini, ya mudah-mudahan aman ya. Nah ini rapat pening. Udah sampai sini. Udah sampai sini. Tuh, kalau lurus kemana ya? Mencoba? Nggak usah. Tuh, udah sampai sini lur. Ini berarti step 2 udah mau berakhir. Step 2 nya sudah mau berakhir. Gumuk Reco Nganan. Nah ini tadi pertigaan nih. Wah ini batu-batu khas ini, batu-batu khas pegunungan. Ini kombinasi nih, kombi brake rem depan, kombi brake rem depan, kombi brake rem depan, kombi brake rem depan. Udah mau ketemu jalan gede nih. Udah mau ketemu jalan besar. Udah deh. Selamat kan? Pokoknya intinya gitu aja lur. Bisa bermain di rem, bisa bermain di RPM, sama tapi kalau misalnya nanti sedulur ada yang masih ragu ya nanti kapan-kapan saya coba naik lagi, terus nanti dari atas sampai sini itu nanti saya nggak istirahat ya terus gitu. Karena tadi kan masih ya seneng yang masih pengen foto-foto lah yang ini. Tuh, udah deh ke kiri ke Banyu Biru, kita ke kanan ke arah Solo 3. Simpel kan? Simpel sebenarnya. Jadi jangan takut ya lur ya untuk wisata di daerah pegunungan atau Telomoyo kalau sedulur Salatiga dan sekitarnya. Untuk yang motor-motor matic ya jangan takut lagi, karena saya udah berbagi tips dan triknya.
Oke, yang belum subscribe langsung aja subscribe. Ini saya closing aja. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa videonya untuk di like, di share sebanyak-banyaknya di medsos kalian, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, sampai dibagikan di grup-grup WhatsApp, karena informasi yang ada di video ini sangat berguna dan bermanfaat. Oke lur, terima kasih, sampai jumpa lagi di motovlog series. Aduh, motovlog iya kayak ini. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi di motovlog series dari Kan Picture selanjutnya. Dadah. Muscle up and run through barricades, yeah.